Saudaraku, kegiatan makan bersama-sama ini mewakili keakraban, persahabatan, dan persaudaraan yang intim. Paulus katakan jangan. Artinya kamu harus mulai jaga jarak dengan orang-orang seperti itu. Karena dalam gereja kita kan nggak bisa menolak orang-orang yang datang. Tetapi kalau kamu tahu bahwa mereka adalah orang cabul, orang kikir, penyembah berhala, pemfitnah, pemabuk atau penipu, jaga jarak, saudaraku. Shalom, saudaraku. Saudara, kali ini kita akan belajar tentang nasihat Rasul Paulus kepada jemaat. Nah, secara khusus ini nasihat Paulus pada jemaat Korintus. Kita tahu jemaat Korintus adalah jemaat karismatik yang banyak beroleh karunia karismatika, karunia-karunia roh, tetapi tidak dapat dipungkiri jemaat Korintus adalah jemaat yang banyak masalah, saudara, khususnya dalam masalah karakter, percabulan, dan sebagainya. Ternyata di Korintus ada banyak jemaat yang ternyata belum lepas dari roh percabulan dan mereka masih hidup di dalam perjinahan percabulan. Berapa waktu yang lalu saya pernah sampaikan bahaya percabulan. Kali ini, saudara, kita akan menyimak akan nasihat Rasul Paulus di dalam tubuh Kristus. Ya, dalam tubuh Kristus. Saya bacakan 1 Korintus 15 ayat 33. Ayat yang terkenal, saudara. Bunyinya, janganlah kamu sesat. Jadi peringatan supaya tidak sesat itu berulang kali dikumandangkan. Tuhan Yesus sering mengajarkan tentang bahaya penyesatan. Paulus pun juga memperingatkan, janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Berulang kali saya sudah sampaikan bahwa kebiasaan baik itu untuk menyusun, membangun, menata, itu tidak mudah, saudara. Tapi pergaulan yang buruk, persahabatan dengan orang-orang yang tidak benar, itu merusak kebiasaan yang sudah dibangun dengan susah payah. Memang kita sudah sering dengar ya, ada istilah bahwa menghancurkan itu jauh lebih mudah dan lebih cepat daripada membangun. Nah, oleh sebab itu, saudaraku, kita perlu menyadari, jaga pergaulan. Dengan siapa kita bersahabat. Kalau kita berinteraksi itu tentunya kita tidak bisa pilih-pilih ya dengan siapa kita berinteraksi, kan kita masih hidup di dunia. Tetapi ketika kita menjalin persahabatan, kita bergaul karib, maka kita pun juga harus sadar bahwa pergaulan yang karib, persahabatan yang erat, intim dengan orang-orang tertentu itu ada impartasi karakter, ada pengaruh nilai-nilai yang suka tidak suka, mau nggak mau itu bisa merusak kebiasaan yang baik. Jadi pilihlah dengan siapa Anda bersahabat, pilihlah dengan siapa Anda bergaul karib. Nah, saudaraku, khusus mengenai percabulan. Saudara, tidak bisa dipungkiri bahwa semua orang yang masuk di dalam gereja itu apakah semuanya orang-orang kudus, orang-orang benar, orang-orang suci? Tidak, saudaraku. Kita semua adalah orang-orang berdosa yang diselamatkan, tetapi kesepakatan untuk mengejar hidup benar, rindu untuk diubahkan, rindu untuk meninggalkan akan segala perbuatan-perbuatan yang Tuhan tidak berkenan, itu harus ada, menjadi komitmen bersama di dalam tubuh Kristus, dalam gereja. Kalau nggak ada itu, saudara, maka bahaya besar mengancam. Gereja bisa menjadi satu tempat sosial di mana ya urusan pribadi itu pribadi,
urusan bersama, ketika ibadah, ketika kita ada di dalam kegiatan pelayanan, kegiatan itu jadi semacam pekerjaan sosial. Jadi tidak peduli dengan hidup pribadi masing-masing, kekudusan itu tidak lagi menjadi masalah, asal yang penting bisa bekerja sama, kan begitu. Nah, saudaraku, kepada jemaat Korintus, Rasul Paulus khusus untuk orang-orang yang masih hidup dalam perjinahan, dalam percabulan, dia menyampaikan nasihat. Demikian ayat 9 dari 1 Korintus pasal 5. Ya, dulu sudah pernah saya sampaikan 1 Korintus pasal 5, bahaya percabulan, tapi kita akan lebih mendalam dengan konteks bagaimana kita memilih kepada siapa kita bersahabat dan bergaul. Ini ayat yang ke-9 dari 1 Korintus 5. Dalam suratku telah kutuliskan kepadamu, supaya kamu jangan bergaul dengan orang-orang cabul, ya saudara. Orang yang hidupnya dalam percabulan, dalam perjinahan, pikirannya penuh dengan perkara-perkara cabul, itulah yang disebut orang-orang cabul. Jadi, saudara tentunya pernah ya di dalam interaksi dengan orang-orang tertentu, saudara ketemu dengan orang-orang yang menganggap bahwa percabulan itu adalah sesuatu yang biasa, sesuatu yang fun, menyenangkan, happy-happy begitu ya. Ya itu adalah fakta, saudaraku. Nah, disitulah peringatan ini harus kita pegang. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan baik. Dalam konteks orang-orang cabul, jangan bergaul dengan mereka. Nah, tapi ayat 10 kalau kita lihat, yang aku maksudkan bukanlah dengan semua orang cabul pada umumnya dari dunia ini, atau dengan semua orang kikir, ya, greedy, orang-orang serakah, dan penipu, atau dengan semua penyembah berhala. Jadi itu jadi satu, cabul, kikir atau greedy, penipu, atau penyembah berhala. Itu bukan itu yang dimaksudkan pada umumnya dari dunia. Orang cabul, orang kikir, penipu, penyembah berhala yang ada di dunia ini, bukan itu yang aku maksudkan. Karena jika demikian, kamu harus meninggalkan dunia ini. Artinya apa? Paulus berkata bahwa di dunia ini karena adanya dosa, maka kamu akan selalu ketemu dengan orang greedy, orang-orang yang serakah, orang-orang yang suka menipu, dengan orang-orang yang masih menyembah berhala. Nah, kita ini nggak mungkin tidak berinteraksi dengan mereka di dunia ini. Makanya kalau kita mau lepas dari mereka semua, nggak mau bersentuhan dengan mereka, kita mau steril dengan orang-orang seperti itu kamu harus meninggalkan dunia. Bahkan sebagai garam dan terang dunia, kita ini harus berdoa untuk mereka-mereka yang belum kenal kasih karunia Tuhan Yesus, yang masih hidup dalam keserakahan, dalam kehidupan yang suka tipu sana, tipu sini, kemudian orang-orang yang masih menyembah berhala. Kita harus berdoa untuk mereka, dan kita harus memberitakan kasih karunia Tuhan, Injil, kabar baik harus kita beritakan. Sebab untuk itulah kita diutus. Jadi ayat 10 saya ulangi, saudara ulangi ya. Yang aku maksudkan bukanlah dengan semua orang cabul pada umumnya dari dunia ini, atau dengan semua orang kikir dan penipu, dan dengan semua penyembah berhala, karena jika demikian kamu harus meninggalkan dunia ini. Kalau ingin steril dengan mereka, ya sudah, jangan hidup di dunia, pulang ke surga aja gitu. Ngerti ya yang dimaksud Paulus itu. Kemudian ayat 11. Tetapi yang kutuliskan kepada kamu ialah, ini loh maksudku, gitu ya, Paulus katakan, supaya kamu jangan bergaul, artinya berteman akrab, bersahabat, betul-betul jadi sahabat
dengan orang yang sekalipun menyebut dirinya saudara. Loh, kita ini kan sama-sama anak Tuhan, gitu ya. Sama-sama orang percaya, sama-sama milik Kristus. Ngomongnya seperti itu, tetapi mereka adalah orang cabul, kikir, penyembah berhala, pemfitnah, pemabuk, atau penipu. Nah, ini di daftar cabul nomor 1, kemudian kikir atau serakah, ya, mata duitan, penyembah berhala, jadi masih menyembah berhala, tapi Kristen gitu ya. Pemfitnah, mulutnya itu suka fitnah sana, fitnah sini, masih mabuk, pemabuk, jadi terikat dengan minuman keras atau hal-hal yang memabukkan lainnya, drug addict juga gitu ya, atau penipu, jadi memang dia tukang tipu, tukang bohong. Dengan orang-orang yang demikian, janganlah kamu sekali-kali makan bersama-sama. Saudaraku, kegiatan makan bersama-sama ini mewakili keakraban, persahabatan, dan persaudaraan yang intim. Paulus katakan jangan. Artinya kamu harus mulai jaga jarak dengan orang-orang seperti itu. Karena dalam gereja kita kan nggak bisa menolak orang-orang yang datang. Tetapi kalau kamu tahu bahwa mereka adalah orang cabul, orang kikir, penyembah berhala, pemfitnah, pemabuk, atau penipu, jaga jarak, saudaraku. Sementara ada hamba-hamba Tuhan yang nanti akan melayani mereka dengan teguran-teguran dan arahan-arahan. Tapi bagi jemaat kita ada nasihat yang begini. Karena apa? Karena pergaulan yang buruk itu merusak kebiasaan yang baik. Kita semua orang berdosa tadinya. Setelah kita bertobat, kita sudah mulai menata hidup. Dulu hidup dalam percabulan, sekarang sudah meninggalkan percabulan dan hidup, mengejar hidup kudus. Kumpulnya dengan mereka yang cabul. Saudaraku, mudah sekali, daging ini lemah. Roh berkehendak tapi daging lemah. Kalau kita tidak jaga pergaulan, bisa terseret pelan-pelan. Makanya dikatakan, ya ini dikatakan sedikit ragi ya, itu akan menghamiri seluruh adonan. Itu dikatakan di ayat 6. Ya, saya sampaikan aja ya, saya bacakan aja. 1 Korintus 5 ayat 6. Kemegahanmu tidak baik. Ini ada orang-orang yang megah, sombong gitu ya, bangga. Orang jemaat Korintus bangga. Tuh Rasul Paulus katakan tidak baik tuh kebanggaanmu itu. Tidak tahukah kamu ragi menghamiri seluruh adonan. Kalau di dalam kelompok itu ada orang yang tadi yang masuk kategori cabul, masuk kategori penyembah berhala, pemfitnah, itu dianggap sebagai saudara, bukan objek pelayanan ya, beda ya, objek pelayanan itu beda. Objek kasih Tuhan, jadi masih dalam pembinaan itu beda. Tapi dianggap mereka bagian dan kemudian menjadi sahabat. Saudaraku, dosa itu seperti ragi yang akan menghamiri seluruh adonan. Jadi bahaya dari impartasi akan sifat-sifat lama, manusia lama itu akan mencemari akan kelompok dari orang-orang yang benar-benar ingin mencari Tuhan dan hidup kudus. Nah, dikatakan jangan sekali-kali engkau makan bersama-sama dia. Jadi dulu saudaraku di dalam gereja Tuhan ada yang namanya ekskomunikasi. Jadi ya sudah, jangan berkomunikasi dengan orang-orang seperti itu. Atau dikatakan anggaplah ya dia itu sebagai pemungut cukai atau orang berdosa yang belum bertobat, yang harus dibina, harus dilayani, bukan ditarik masuk dalam ring pergaulan Anda di mana Anda curhat kepada orang tersebut, orang itu juga
memasukkan akan nilai-nilai dia kepada Anda. Jadi sahabat, teman, saudara. Tidak demikian, ya. Dikatakan, saya ulangi ayat 10, yang aku maksudkan bukanlah dengan semua orang cabul pada umumnya di dunia ini. Bukan. Ada, mereka adalah orang-orang yang kita tahu mereka orang berdosa, seperti aku juga dulu orang berdosa. Kita bentuk tim pelayanan, mendekati dan melayani mereka. Tapi bukan dijadikan sahabat. Itu yang dimaksudkan. Sekali lagi, saudaraku, firman Tuhan tadi katakan di awal dari Suara Gembala ini, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Kebiasaan baik, nyusunnya, membangunnya susah payah, butuh waktu, ngerusaknya cepat. Saya ngelihat, saudaraku, hanya gara-gara pergaulan, anak Tuhan yang sudah bertumbuh dalam Kristus, akhirnya hancur, jatuh dosa. Karena bergaul dengan orang-orang cabul, bersahabat dengan orang-orang cabul, akhirnya dia jatuh. Dan akhirnya dia merasa sudah tidak layak lagi, dan ya untuk membangun kembali itu butuh usaha yang tidak mudah. Firman Tuhan sudah sampaikan, terima dalam hati, jadikan pedoman dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel GKBK Hal Semarang.